Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dalam kondisi baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah berbagi mendatangkan mujizat. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sering melihat pertunjukan sulap. Saking seringnya kita berpikir bahwa pelipat gandaan itu hanya ada di pertunjukan sulap saja. Masuk satu burung merpati ke dalam kantong, keluar burung merpati yang banyak dari kantong itu. Masuk sedikit pita, keluar pita yang sedemikian panjang yang seolah tidak ada habisnya. Sebenarnya pelipat gandaan adalah hal yang nyata, bukan cerita dongeng atau pertunjukan sulap saja. Itulah yang terjadi dalam kisah Yesus melipat gandakan roti. Dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang diberi makan dan menjadi kenyang. Kemudian masih sisa 12 keranjang. Bagaimana kunci mengalami pelipat gandaan? Selain iman, mujizat pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan terjadi karena ada anak kecil yang menyerahkan roti dan ikan miliknya untuk menjadi benih. Ini artinya pelipat gandaan selalu dimulai dari benih yang ditabur. Jika tidak ada benih yang ditabur, jangan mimpi untuk menikmati pelipat gandaan. Saudara yang terkasih, kesediaan untuk melepaskan benih adalah sebuah langkah penyerahan hak di tengah kebutuhan yang mendesak. Inilah yang dilakukan anak kecil tersebut. Demi kepentingan orang banyak, anak kecil tersebut bersedia mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Hal ini dilihat Tuhan sebagai hal yang benar. Bisa dikatakan bahwa keberanian untuk melepaskan benih adalah sebuah tindakan iman. Sesungguhnya banyak orang gagal mengalami pelipat gandaan karena tidak bersedia menyerahkan apa yang ada padanya kepada Tuhan. Jangan menahan apa yang seharusnya diserahkan. Jangan menggenggam erat apa yang harusnya dilepaskan. Inilah prinsip di dalam memberi. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Benih seperti apa yang akan kita tabur? Beranikah kita menyerahkan hak kita supaya Allah bekerja dan menyatakan kuasa-Nya? Ketika kita berani menyerahkan benih kepada Tuhan, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Saudara yang terkasih, milikilah karakter murah hati, seperti anak kecil yang rela memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada Yesus untuk dibagikan kepada orang banyak. Jadilah orang yang mau menabur atau berbagi kepada sesama.
karena apa yang kita tabur, itulah yang nantinya akan kita tuai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sabda firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk melepaskan keinginan daging kami yang selama ini melekat, sehingga menjadi penghalang bagi berkat-Mu untuk tercurah pada kami. Ajarilah kami untuk hanya melekat padamu saja dan bukan pada hal-hal duniawi. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon bimbingan dan penyertaan-Mu. Kiranya tangan kuasa-Mu yang menuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.